Anda masih menyaksikan Bintang Bicara. Pak Erwin, tadi kan sudah disinggung juga nih soal harapan. Nah, bagaimana harapan dari Bahar Kampolri khususnya terhadap peran masyarakat untuk bisa ikut menjaga keamanan nasional? Baik, berbicara peran tentu kita tidak akan lepas dari status masyarakat ini dengan status Polri ya. Kita berharap bahwa yang pertama adanya peningkatan keterkaitan antara kebutuhan komunikasi masyarakat dengan Polri sebagai mitra tentunya. Karena komunikasi yang baik tentu akan menghasilkan satu informasi yang isinya bermanfaat untuk kedua belah pihak. Yang kedua, kita berharap juga masyarakat menjadikan Polri ini sebagai sarana untuk menyampaikan keluhannya. Dalam arti kadang ketika masyarakat merasa bahwa Polri tidak dibutuhkan, tentu ketergantungan terhadap penyampaian informasi kepada anggota Polri di lapangan itu tidak lancar. Padahal bila kita ingin mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat, maka Polri, masyarakat, stakeholder lain, ada Pemda, ada rekan kita dari TNI, itu jadi harus guyup ya, sehingga apapun masalahnya Polri bisa dilibatkan, mulai dari mungkin pelanggaran ketertiban yang sepertinya tidak akan berpengaruh terhadap keamanan. Tetapi ingat bahwa syarat untuk aman, masyarakat harus tertib. Ketika masyarakat sudah mulai tidak tertib, maka disitulah akan timbul gangguan-gangguan keamanan. Yang ketiga, bahwa kita berharap masyarakat juga mau untuk melaporkan secara dini terhadap informasi yang mencurigakan. Kadang dengan tadi faktor 1 dan 2, masyarakat menjadi enggan untuk memberikan informasi kepada Polri, bahkan resisten. Bahkan mungkin di beberapa daerah karena komunikasinya kurang baik, mako-mako Polri di Polsek, Pospol Lantas di wilayah-wilayah menjadi sasaran amuk massa. Dan ini kita tidak harapkan. Justru berdirinya pos polisi, berdirinya polsek di wilayah adalah menjadi representasi kehadiran aparat negara yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apa goal dari itu semua? Itu tadi, bahwa masyarakat kemudian menjadi subjek dan juga objek daripada kegiatan kepolisian dalam fungsi preemptif dan preventif sebagai tusi Baharkam. Jadi tidak melulu jadi objek, ya. Karena prasyarat itu, maka ketika inti daripada hubungan yang baik itu kita harapkan akan menghasilkan satu keterikatan dengan Polri, akan menghasilkan satu kesadaran budaya hukum masyarakat yang baik, yang itu semua dilakukan oleh Polri dalam mengedukasi secara keseluruhan dan secara nasional. Kita berharap itu menjadi satu indikasi bahwa harapan itu bisa terpenuhi. Tetapi kalau masih ada di sana-sini rasa tidak membutuhkan Polri, bahkan membenci, nah itu jadi question mark atau pertanyaan juga buat kita. Maka ada satu hal yang harus diperbaiki dari harapan-harapan itu. Dan itu menjadi evaluasi bagi kami di Baharkam Mabes Polri untuk selalu kita coba asistensi ke wilayah
untuk kemudian melakukan bantuan agar di kewilayahan juga mereka memahami bahwa ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Nah, itu saja harapan kami yang secara inti ya, karena harapan yang lain-lain banyak sekali harapan kita, tapi intinya di situ kemitraan, sinergitas masyarakat dengan Polri, koordinasi, komunikasi dengan stakeholder masyarakat, itu satu hal yang menjadi kunci harapan kita dari Bahar Kampolri. Kemitraan, sinergi, koordinasi itu kan bisa terjadi karena adanya hubungan yang baik ya Pak, Betul. antara Polri dan juga masyarakat. Nah, bagaimana kemudian upaya Polri untuk bisa terus meningkatkan, memperkuat hubungan baik dengan masyarakat? Mungkin juga Kabar Hakam sendiri memiliki tagline, semangat atau core value yang ingin disampaikan Pak? Baik, Pak Kabar Hakam sendiri punya value yang mungkin menjadi roh daripada kegiatan fungsi preemptif dan preventif Bahar Kam di Binmas, di Sabara, dan di Polairut. Tagline-nya adalah, atau value-nya adalah, mengungkap kejahatan adalah suatu kebanggaan. Tetapi mencegah kejahatan adalah suatu kemuliaan. Artinya, kemuliaan itu di atas daripada value-value yang lain. Anggota Polri diharapkan menjadi mulia, menjadi disegani masyarakat, menjadi dibutuhkan masyarakat ketika dia mampu menjadi mitra, mampu mengedukasi masyarakat untuk mencegah kejahatan. Karena polisi modern diharapkan lebih kepada pencegahan kejahatan. Karena bila semuanya terpaku kepada penegakan hukum, bisa jadi ada pihak-pihak yang bukan mencintai masyarakat, malah membenci masyarakat. Karena berbicara penegakan hukum, maka yang dikedepankan adalah kegiatan-kegiatan yang kemudian beririsan dengan hak asasi manusia. Nah, demikian. Nah, pesan Bapak kepada masyarakat agar bisa memiliki peran lebih aktif dalam ikut menjaga keamanan di lingkungan masing-masing seperti apa? Ya, di awal tadi sebenarnya ada satu benang merah yang harus dilakukan masyarakat, yaitu bermitra dengan polisi. Cara bermitra tentu macam-macam. Kita juga ada saluran-saluran di tingkat desa kelurahan sebagai mitra daripada masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya kepada para Babin Kaptipmas. Masyarakat dapat menyampaikan informasi yang penting tentang keamanan kepada anggota patroli di lapangan. Karena pada Perkaba, peraturan Kaba itu ada SOP yang mewajibkan anggota patroli melakukan dialog dengan masyarakat. Disitulah sarana masyarakat untuk memanfaatkan berdialog dengan anggota patroli. Baik dilakukan dimanapun, di lokasi apapun. Kita juga membuka saluran-saluran yang bisa langsung memberikan informasi, masyarakat bisa memberikan informasi, baik itu pada fungsi Bahar Kam maupun di luar. Sebut saja kita punya hotline 110 untuk menyampaikan laporan apapun tentang yang meresahkan masyarakat. Walaupun itu ada di Sub Mabes Polri. Tetapi seiring dengan perkembangan bahwa satu data Polri, maka data-data itu juga akan tersambung kepada fungsi-fungsi pencegahan kejahatan, yaitu Bahar Kampolri. Nah, pesan kami yang paling utama, jadikanlah polisi ini sebagai mitra, teman. Tidak usah melihat bahwa Polri ini menakutkan, menyeramkan. Wajah-wajah itu sudah ditinggalkan oleh Polri. Polri berusaha humanis, dan semoga masyarakat juga merasakan bahwa Polri saat ini
berbeda dan semakin baik dari masa-masa sebelumnya. Mungkin ya. Sudah banyak berbicara mengenai masyarakat. Ada juga kemudian wilayah atau daerah yang menjadi concern dari pihak kepolisian. Tapi Pak, ada mitra atau stakeholders juga yang tidak boleh dilewatkan. Pemerintah daerah, Pak Betul. Erwin. Nah, bagaimana kemudian harapan Polri atau Baharkam khususnya terhadap pemerintah daerah untuk bisa terus mendukung tugas-tugas Polri? Baik, berbicara keamanan tidak lepas dari ketertiban. Ketertiban masyarakat menjadi ranah dan tusi pemerintah daerah. Ketertiban dan keamanan adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Maka kata kuncinya bersinergi antara pemerintah daerah dengan kepolisian di wilayah itu juga sangat penting. Karena saya tadi sebutkan di awal, ketika masyarakat tidak tertib, maka potensi gangguan keamanan itu akan lebih tinggi. Karena tusi ketertiban lebih banyak diemban oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang kita harapkan adalah yang proaktif untuk melakukan intervensi di masyarakat yang tidak tertib. Bisa juga menggandeng anggota Polri di lapangan. Ada Babin Kamtibmas. Juga ada anggota Babinsa dari TNI misalnya. Tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri. Baik dari ketertiban maupun keamanan. Maka betul kalau dikatakan apa harapan pemerintah daerah dan juga stakeholder di wilayah. Stakeholder itu banyak. Mungkin nanti ada perusahaan, ada rekan-rekan dari wartawan, jurnalis, ada dari kelompok tokoh pimpinan informal, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada akademisi, ya, dan juga rekan-rekan yang lain. Karena di satu lingkungan masyarakat itu banyak yang mempunyai pengaruh-pengaruh untuk menjadikan masyarakat tertib dan aman. Apalagi Indonesia dengan budaya ketimurannya, tentu nanti bisa jadi tokoh-tokoh informal dari sisi agama, dari sisi adat, pemuda, itu lebih didengar. Sehingga itu menjadi mitra strategis selain Pemda oleh Polri. Begitu ya. Oke. Nah Pak, kenapa kemudian kita menyinggung mengenai sinergi Polri di daerah bersama dengan pemerintah daerah dan juga stakeholders lain di daerah? Karena beberapa waktu ke depan ini kita juga akan menyambut satu agenda yang penting di daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan juga kota. Nah, bagaimana kemudian peran Baharkam Polri ataupun juga persiapan untuk bisa memastikan keamanan dan juga kelancaran dari penyelenggaraan pilkada? Ya, baik. Terkait pilkada, Polri sendiri sudah mempunyai alat ukur, parameter untuk memetakan kerawanan-kerawanan di wilayah tingkat kabupaten kota sampai provinsi. Alat ukur itu dibuat oleh Baintelkam Polri yang dinamakan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2024. Itulah yang menjadi dasar dari Baharkam Polri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam operasi-operasi di kewilayahan. Perlu saya sampaikan bahwa pengamanan pilkada serentak itu dikonstruksikan dalam suatu operasi kewilayahan yang penanggung jawabnya ketika pilkada serentak tingkat provinsi untuk memilih gubernur, maka kepala operasinya adalah Bapak Kapolda di jajaran. Tetapi ketika ada pemilihan bupati atau wali kota, maka kepala operasinya adalah para Kapolres dan Kapolresta jajaran. Sehingga peran Baharkam Polri atau Satker Mabes memberikan dukungan baik yang sifatnya pemenuhan atau backup personil maupun sarana prasarana berdasarkan IPKP tadi, alat ukur,
maupun supervisi dan asistensi terhadap wilayah untuk meningkatkan kemampuan anggota di lapangan di dalam melakukan keamanan selama masa pilkada. Nah, maka ketika kita berbicara pengamanan pilkada serentak dengan alat ukur tadi, Baharkam Polri nanti tergabung terutama di wilayah, ada direktur yang di bawah Baharkam, yang ada di wilayah Polda adalah Dirbimas, Dir Samapta, kemudian ada Dir Polairut, di Polres ada Kasat Bimas, Kasat Sabara, kemudian ada beberapa wilayah yang mempunyai Kanit Polair, yang kesemuanya di bawah Baharkam. Nanti tergabung di Satgas Preemptif dan Preventif, baik di tingkat Polda maupun Polres. Maka untuk kegiatan-kegiatan Satgas Preemptif dan Preventif itu menjadi tanggung jawab Mabes Polri, khususnya Baharkam, untuk memberikan asistensi agar mereka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan dan tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi pemicu daripada sensitivitas dalam kegiatan pilkada. Itu. Ya, terima kasih Brigjen Pol Dr. Erwin Kurniawan SIK M.Hub atas perbincangan, waktu dan juga informasinya. Sukses untuk tugas dan agenda ke depan, Bapak. Dan itulah tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Karobin Opsnal Baharkam Polri, Brigjen Pol Dr. Erwin Kurniawan SIK M.Hum dengan topik bersama Polri dan masyarakat mengawal keamanan nasional sinergi untuk NKRI. Sampai jumpa di Bintang Bicara berikutnya dengan topik yang berbeda. Dan salam presisi.